Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semangat pagi. Semoga selalu semangat dan semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Kembali lagi di channel yang serupa dengan topik yang berbeda. Kalau kemarin kita membahas matematika, hari ini kita akan membahas konsep dasar pendidikan seni, Pak, tentunya. Nah, kenapa kita harus mempelajari seni rupa? Karena seni rupa ini lekat sekali atau dekat sekali dengan pendidikan anak usia dini. Anak usia dini mana sih yang tidak suka mewarnai, menggambar, kemudian montase, kolase, dan sebagainya gitu. Kegiatan-kegiatan di pendidikan anak usia dini ini sering melibatkan seni rupa. Nah, menjadi salah satu alasan bagi kita untuk belajar seni rupa. Selanjutnya, kapankah seni lahir ke bumi? Nah, dikutip dari bukunya Tocarman, dikemukakan bahwa seni lahir ke bumi ini sejak manusia berada di planet bumi. Karena seni itu diciptakan oleh manusia, begitu katanya. Nah, apa buktinya? Buktinya yaitu berada di catatan seni prasejarah yang dihasilkan oleh manusia pertama. Selanjutnya, nah, apakah ada bukti lain bahwa manusia prasejarah itu sudah menciptakan karya seni? Ini terbukti di beberapa peninggalan seni di prasejarah. Yang pertama yaitu lukisan gua atau biasa disebut cave painting, ditemukan di Eropa dan di Indonesia. Nah, ini biasanya mereka itu melukis dengan berlatar belakang magis gitu. Jadi gambar-gambar yang mereka lukis di sana itu latar belakangnya itu ada ceritanya, ada kisahnya, kisah-kisah magis gitu. Selanjutnya ada bejana keramik atau gerabah yang bermotif hias. Selanjutnya ada genderang perunggu untuk kepentingan acara upacara religi. Nah, di sini biasanya mereka itu menghiasnya dengan stilasi makhluk hidup, artinya gambaran utuh makhluk hidup atau beberapa bagian dari makhluk hidup itu sendiri gitu. Selanjutnya yaitu hiasan-hiasan tubuh atau manik-manik, senjata, patung-patung kecil dari batu alam atau logam. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak menemukan gitu bahwa patung-patung itu sudah ada sejak zaman dulu gitu. Patung-patung yang memang mereka ciptakan untuk tujuan karya seni. Selanjutnya, nah, apa sih yang mendorong manusia itu untuk menciptakan karya seni? Ada 3 dorongan yang menjadi motivasi manusia menciptakan karya seni. Yang pertama itu dorongan magis dan religius atau untuk kepentingan keagamaan. Terutama di agama-agama lain selain Islam ya, terutama Hindu, biasanya mereka menciptakan patung, lukisan dan sebagainya itu untuk dijadikan acara keagamaan. Misalnya mereka untuk dijadikan disembah atau persembahan-persembahan lain yang mereka ciptakan itu untuk keperluan keagamaan. Dorongan untuk bermain. Nah, esensi dari bermain itu sendiri kan untuk menciptakan kesenangan. Ada beberapa manusia yang menciptakan karya seni itu untuk menyalurkan hobinya, kemudian untuk menciptakan kesenangan. Misalnya seorang musisi senang menciptakan lagu. Nah, ketika lagu itu diciptakan, menimbulkan kesenangan tersendiri bagi dirinya dan tentunya bagi orang lain. Selanjutnya, dorongan untuk memenuhi kebutuhan praktis atau kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini seseorang menciptakan karya seninya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dijadikan profesi. Misalnya tukang lukis, kemudian penyanyi, musisi dan sebagainya. Jadi mereka itu menciptakan karya seni untuk untuk mendapatkan royalti gitu dari karya seni itu sendiri, dari karya seni yang dia ciptakan. Selanjutnya, di sini ada beberapa definisi menurut seni. Yang pertama itu dari Tocarman. Ia mengemukakan bahwa seni adalah keindahan tidak selamanya bertahan sebagai satu-satunya definisi. Artinya, keindahan dari sebuah seni itu tidak mutlak diakui oleh seluruh manusia. Jadi ketika ada seni A itu tidak selalu menjadi indah menurut semua orang.
Ada yang menyebut karya seni itu indah, ada yang menyebut juga tidak indah. Jadi tidak mutlak keindahannya, tergantung orang memandangnya dari sudut seperti apa gitu. Selanjutnya dari Ki Hajar Dewantara. Beliau menyebutkan bahwa seni adalah perbuatan manusia yang timbul dari perasaannya dan bersifat indah. Nah, contohnya misalnya seorang musisi lagi aja. Seorang musisi menciptakan sebuah lagu yang indah, lagu yang enak didengar, lagu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, itu bisa jadi, boleh jadi inspirasinya itu datang dari perasaan dia ketika menciptakan lagu itu. Entah lagu yang sedih, lagu yang mencerminkan kegembiraan dan sebagainya. Selanjutnya dari Leo Tolstoy. Nah, ia menyebutkan bahwa seni itu merupakan proses transfer of feeling. Nah, ini hampir sama dengan Ki Hajar Dewantara. Ia menyebutkan bahwa seni itu merupakan pemindahan perasaan si pencipta ke penikmat seni itu sendiri gitu. Jadi ia mendefinisikan bahwa seni itu alat komunikasi perasaan manusia. Ini hampir sama. Ketika seseorang menciptakan sebuah karya seni, misalnya seni lukis yang diciptakan oleh pelukis, nah ia menyalurkan perasaannya melalui lukisan sehingga perasaannya itu bisa dinikmati oleh para pecinta lukisannya itu gitu. Selanjutnya dari Thomas Murnau. Nah, seni sebagai alat buatan manusia yang menimbulkan efek-efek psikologis. Nah, biasanya nih teman-teman yang suka mendengarkan lagu terus jadi ikutan baper, ikutan galau. Nah, itu menjadi salah satu contoh bahwa seni itu dibuat oleh manusia dan menimbulkan efek ke psikologis penikmatnya. Atau bisa kita lihat lukisan yang dramatis, lukisan tentang penyiksaan atau apa, kita suka ikut terhanyut dari lukisan itu ke dalam lukisan itu. Nah, itu menjadi bukti salah satu bahwa seni itu alat buatan manusia yang menimbulkan efek psikologis bagi penikmatnya. Selanjutnya, pendidikan seni rupa. Nah, kenapa ada pendidikan seni rupa? Apa fungsinya? Yang pertama yaitu seni sebagai pendidikan kreativitas. Nah, melalui pendidikan seni rupa, guru atau seorang guru atau kita itu bisa memberikan pendidikan kreativitas bagi orang lain, bagi siswa kita. Misalnya, semakin kita banyak melakukan kerajinan seni rupa, maka kreativitas kita itu akan terlatih gitu. Semakin sering menciptakan ide lain dan kreativitas kita akan semakin meningkat gitu. Kalau misalnya di pendidikan anak usia dini, maka ketika kita memberikan ke anak sebuah kegiatan berupa seni rupa, itu menjadi salah satu jembatan untuk melatih kreativitas anak. Selanjutnya sebagai ekspresi. Nah, melalui pendidikan seni rupa, seseorang akan melatih ekspresinya. Ekspresi perasaannya gitu. Nah, ada kan orang-orang yang memang tidak bisa mengekspresikan perasaannya itu melalui kata-kata. Ia bisa mengekspresikannya melalui lukisan, melalui kerajinan tangan, atau melalui hal-hal yang lain gitu yang bersifat seni yang dia ciptakan. Selanjutnya sebagai pembinaan bakat. Nah, ini bisa kita lihat di anak didik kita. Misalnya ada anak yang memang dari kecil sudah mampu menciptakan gambar yang melebihi dari kemampuan teman-temannya. Nah, dari situ melalui pendidik gue bisa membina bakat anak tersebut gitu sehingga menjadi lebih bagus dan lebih ahli di bakatnya itu. Selanjutnya, fungsi pendidikan seni rupa. Yang pertama yaitu sebagai penunjang kebudayaan. Nah, melalui pendidikan seni rupa kita bisa mengangkat nih budaya Indonesia. Kita bisa menciptakan batik yang bagus, misalnya batik yang dikenal oleh masyarakat dunia gitu. Nah, itu kita awali dari pendidikan seni rupa sejak dini. Kemudian kesadaran dan kebanggaan tentang budaya Indonesia, ini hampir sama, menanamkan kesadaran ya maaf. Kemudian memajukan budaya nasional, ini sudah jelas. Kemudian benteng atau filter dari budaya luar, terutama budaya barat, westernisasi. Nah, jika kita sudah dipupuk untuk mencintai kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia, maka sedikit banyaknya kita akan terfilter dari kebudayaan lain. Selanjutnya, sebagai penunjang perkembangan peserta. Nah, ini hampir sama dengan poin-poin sebelumnya, bahwa di pendidikan seni rupa ini kita bisa membina peserta didik. Nah, kalau di sini katanya bisa dilakukan menjadi pembinaan seni kerajinan. Nah, jadi dari pendidikan seni rupa ini
kita bisa membina bakat-bakat seorang anak. Kemudian mengoptimalkan potensi lingkungan sebagai bekal anak untuk mengembangkan keterampilannya di bidang seni. Nah, di pendidikan seni rupa kita bisa mencari bahan-bahan di sekitar lingkungan kita yang bisa kita gunakan untuk dijadikan sebuah karya seni gitu yang indah, yang bisa menjadi dinikmati oleh orang lain atau bisa berguna di kehidupan kita gitu. Misalnya dari limbah plastik kita jadikan hiasan dinding dan sebagainya gitu. Itu kan menjadi nilai tambah dari pendidikan seni rupa. Selanjutnya, tujuan pendidikan seni rupa. Yang pertama, mengembangkan keterampilan menggambar. Ini harusnya kurang sedikit ya. Pendidikan seni rupa bagi di anak usia di PAUD. Mengembangkan keterampilan menggambar seorang anak, menanamkan kesadaran budaya lokal. Nah, ini kesadaran budaya lokal nih sebaiknya ditanamkan sejak anak usia dini gitu. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan apresiasi seni rupa, menyediakan kesempatan aktualisasikan diri, mengembangkan penguasaan disiplin ilmu seni rupa, mempromosikan gagasan multikultur. Nah, sebetulnya tujuan dan fungsi ini berkaitan ya. Kemudian, perkembangan konsep pendidikan seni rupa di Indonesia. Jika kita berbicara tentang perkembangan, berarti kita akan melihat perjalanan pendidikan seni rupa di Indonesia. Yang pertama, pendidikan seni rupa masa silam. Ini masih mengacu pada kebudayaan barat. Jadi pendidikan seni rupanya itu mengacu ke kurikulum dari barat gitu. Jadi orang-orang di sini itu belum bangga kebudayaannya sendiri. Jadi acuan untuk pendidikan seni rupa di masa ini mereka mengambil dari barat seutuhnya gitu. Belum ada kurikulum khas di Indonesianya. Kemudian pendidikan seni rupa di masa kini. Nah, kalau di masa kini guru sudah memiliki dan mengikuti kurikulum pendidikan seni yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan kebudayaan kita gitu. Nah, kalau ini berbeda dari masa silam karena kurikulum pendidikan seninya itu sudah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan kultur kita sendiri gitu. Selanjutnya, pendidikan seni rupa harapan dan tantangan. Artinya ini di masa yang akan datang, di masa depan. Nah, bagaimana sih harapan kita dan tantangan kita untuk pendidikan seni rupa? Karena kita mengejar revolusi industri 4.0. Nah, mau tidak mau karena teknologi semakin banyak masuk ke Indonesia, maka seni rupa juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Jadi, bagaimana caranya nih optimalisasi penggunaan teknologi dalam pendidikan seni rupa dan tetap menjaga kelestarian budaya lokal. Nah, gimana caranya kita mengoptimalkan teknologi, namun kelestarian budaya juga harus tetap kita jaga. Jadi, gimana caranya kolaborasi kelestarian budaya di pendidikan seni rupa, melalui pendidikan seni rupa itu dengan optimalisasi teknologi gitu. Nah, ini PR kita bersama untuk menghadapi harapan dan tantangan di masa ini. Selanjutnya, ini yang terakhir yaitu tugas untuk teman-teman. Buatlah rancangan kegiatan untuk anak usia dini yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan seni rupa. Jadi, nanti tadi kan teman-teman sudah lihat nih tujuan pendidikan seni rupanya untuk apa saja. Nah, teman-teman bisa rancang satu kegiatan atau 2 atau 3, boleh berapa kegiatan yang bisa mencapai tujuan ini. Boleh salah satu tujuan, misalnya untuk mengembangkan mempromosikan gagasan multikultur. Nah, berarti teman-teman bisa membuat rencana kegiatan yang mengakomodir multikultur kita. Boleh kegiatannya fashion show, menggunakan baju adat yang terbuat dari limbah plastik misalnya, atau apapun itu. Jadi boleh teman-teman rancang sebuah kegiatannya, nanti diketik berbentuk dokumen atau PDF, nanti di upload di presensi perkuliahan di Google Form. Sekian untuk materi hari ini, semoga teman-teman tidak puas dan mencari lagi di sumber-sumber yang lain. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita kumpulkan terlebih dahulu. Kalau ada waktu kita bahas hari ini, kalau tidak kita bahas minggu depan. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel-channel berikutnya.